supaya kamu semua bisa melihat nanti yang nggak masuk siaran ulangnya. Ini kameranya yang mana? Oh ini ya. Nah ini teman-teman kamu di sekolah nih, tuh ya. Tuh, halo, kasih salam buat yang teman di rumah. Halo teman-teman. Halo teman-teman aku di sekolah. Nah ini teman-teman kamu yang ada di sekolah. Ya, teman-teman kamu yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita lihat ke layar lagi, ke laptop. Soundnya saya nyalakan dulu. Share. Mudah-mudahan baca. Wijayalab.com mana ya? Lagi jalan, bentar. Nah, mulai jalan. Mudah-mudahan stabil. Internetnya ya. Oh gini ya maksudnya. Mouse-nya kurang enak, biasa pakai mouse sendiri. Nah, ini apa itu berpikir komputasional? Yang di rumah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini buku-buku yang saya susun dari kelas 7, 8, 9. Kalau kamu mau pesan tinggal pesan ke Pak Ayub. Boleh memiliki bebas. Kalau memperdalam ilmu komputer silakan otomatika. Tidak wajib. Tapi silakan kalau pesan ke Pak Ayub. Nah, ini berpikir komputasional. Yang di dalam sini kelihatan nggak? Teman-teman yang di ini kelihatan? Ya, kelihatan. Cuman materinya gimana caranya supaya mindahin ini jadi slide yang di layar biar kamu lihat juga. Gimana caranya ya? Biar bisa ke laptop. Kamu lihatnya di laptop ya? Laptopnya kesambung ke internet semua? Ada yang nggak connect? Connect semua? Bisa lihat Zoom nggak? Saya bisa lihat juga, Pak. Ya, enggak ini yang di ruangan saya, yang di ruang kelas. Blog saya kebaca nggak? Wijayalab.com. Siap apa itu kebaca udah? Siapa yang belum kebaca blog saya? Yang belum kebaca tulisan wijayalab.com. Nah, ini saya rubah dulu yang di sininya ya sebentar. Supaya kalian juga bisa lihat di sini di layar. Ini kan di layar masih ini ya, apa? Nggak pas gitu. Mana caranya? Jadi slide ini kelihatan gitu di layar. Ya, kebaca ya, representasi data, algoritma berpikir komputasional. Di komputer kamu kebaca nggak? Ya, baca. Kebaca ya. Berpikir komputasional adalah metode berpikir yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan berbagai persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Tantangan bebas menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Adapun bukunya dapat diunduh di sini dan soalnya bisa diunduh di sana. Jadi kalau kamu pengen unduh bukunya, klik sini, maka nanti akan ada bukunya. Ya, nah ini kamu tinggal unduh bukunya tantangan bebas tingkat SMP. Nah ini dipergunakan kalau kamu pengen ikut Olimpiade internasional, pengen ikut tes di luar negeri. Jadi yang namanya computational thinking itu diperlombakan antar negara, lebih dari 200 negara. Ya, Om kalau mau nampilin ini ke sini gimana ya? Ini ke layar sini.
Apa yang harus dibuat? Nah, ini udah saya. Ini udah saya. Ini udah saya. Klien nggak bisa. Ya ini muncul kalau ini udah muncul. Di sini muncul. Ya. Ya, baik. Nah, di sini ya tadi kita udah buka buku bebas. Kalau ketik di sana, klik sana ya, maka nanti kita akan muncul soal-soal ya penggalang untuk siswa SMP. Yang di rumah kelihatan nggak contoh soal penggalang untuk siswa SMP? Kelihatan. Kelihatan. Yang di sekolah kelihatan nggak? Kelihatan di laptop. Oke, baik. Ini adalah contoh soal penggalang untuk siswa SMP. Untuk kelompok umur ya SMP. Lucia dan teman-temannya terdaftar di sebuah jaringan media sosial yang digambarkan sebagai jaringan sebagai berikut. Ya, ini Lucia nih, punya teman Michael, punya teman Monica, Monica punya teman Alex, Lucia punya teman Peter, terus gitu ya. Akhirnya saling bersambung. Nih, taruhlah Lucia punya Instagram. Sebuah garis berarti pertemanan di antara dua orang. Contohnya Monica adalah temannya Lucia. Monica temannya Lucia. Tetapi Alex bukan teman Lucia. Mana Alex? Alex sama Lucia nggak ada hubungan. Ya. Aturan yang berlaku adalah jika seseorang berbagi foto dengan dari temannya, maka temannya itu dapat mengomentarinya. Jika seseorang memberi komentar pada sebuah foto di Instagram contohnya, maka semua teman-temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut, tetapi tidak dapat mengomentarinya sampai mereka bisa. Lucia mengunggah sebuah foto dengan siapa dia harus berbagi agar Yakob tidak dapat melihatnya. Jawaban A. Dana, Michael, Eve, B. Dana, Eve, Monica, C. Michael, Eve, Jakob, D. Michael, Peter, Monica. Nah, sekarang jawabannya, solusinya. Salah satu aspek informatika yang hendak disampaikan melalui soal ini adalah mengenai struktur. Struktur yang digunakan untuk menggambarkan relasi pertemanan dari Lucia menggunakan bentuk yang disebut graf. Graf merupakan sarana dalam informatika untuk menggambarkan jaringan sosial. Graf sederhana terdiri dari node yang menyatakan orang dan garis menyatakan relasi atau teman. Mengelola akses ke informasi pribadi sangat penting saat ini. Ketika seseorang mengunggah foto pribadi ke internet, ia harus berpikir hati-hati tentang siapa yang mungkin melihat gambar. Karena sangat sulit untuk benar-benar mengontrol siapa yang bisa melihat gambar. Yang terbaik adalah tidak pernah mengupload gambar ke internet, kecuali gambar yang Anda bisa pajang untuk publik di stasiun bus lokal atau sekolah. Metode secara otomatis atau program komputer untuk menganalisis graf terguna untuk menganalisis jaringan sosial seperti contoh di atas. Metode analisa graf juga berguna misalnya dalam aplikasi GPS, di mana persimpangan jalan yang dibagi oleh node dan jalan-jalan antara bersebelahan ke edge-nya. Program komputer untuk menghasil graf juga dapat dipakai untuk mencari jalan terpendek di antara dua tempat itu. Nah, ini contoh. Ya, contoh. Sekarang kembali lagi berpikir komputasional. Kembali ke blog saya. Di sini ada video. Ya, apa itu komputasional thinking? Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kali ini kita akan belajar tentang computational thinking. Selamat datang di Informatika kelas 7. Ini adalah materi informatika untuk kelas 7 pada semester 2. Apa itu computational thinking? Menurut kalian, coba tebak.
Computational thinking atau disebut juga dengan berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi, computational thinking itu akan melatih kalian berpikir komputasional. Kalian akan dilatih untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik informatika. Kenapa harus belajar ini? Ilmu ini mengajarkan kalian bagaimana berpikir seperti cara ilmuwan komputer berpikir untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Dengan teknik ini, kalian akan belajar bagaimana berpikir secara terstruktur, seperti halnya ketika para software engineer menganalisa kebutuhan dan merencanakan pengembangan software. Apa itu software engineer? Software engineer itu ibaratnya orang yang membuat program-program di komputer. Kalian tahu kan, aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ada banyak sekali. Nah, pembuatnya itu disebut juga dengan software engineer. Kalian akan belajar bagaimana berpikir secara terstruktur, menganalisa kebutuhan, dan merencanakan pengembangan software. Bagaimana menerapkan computational thinking? Yang pertama, kalian akan belajar untuk memahami permasalahan. Kemudian, dari masalah tadi, kalian akan mengumpulkan data-data yang ada di masalah itu. Dan dari data itu, kalian bisa mencari solusi sesuai dengan masalah. Ini adalah tahap-tahap bagaimana menerapkan computational thinking pada kehidupan sehari-hari. Teknik kunci computational thinking. Ada 4 teknik di sini. Yang pertama, ada decomposition. Decomposition itu adalah memecahkan masalah yang lebih besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Jadi, masalah yang kompleks tadi akan kalian pilah-pilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, jadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua, ada pattern recognition. Pattern recognition ini adalah mencari atau menemukan pola atau kesamaan antar masalah maupun dalam masalah tersebut. Jadi, kalian akan menemukan pola atau kesamaan di antara masalah maupun dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, ada abstraction. Adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Abstraction ini ibaratnya kalian akan belajar bagaimana untuk mengeneralisir permasalahan secara umum melalui suatu kejadian. Mengeneralisir itu apa sih? Mengeneralisir itu ibaratnya kalian mengumumkan permasalahan. Misalkan baju letaknya itu di lemari, celana letaknya di lemari. Jadi, baju dan celana itu letaknya ada di lemari. Ibaratnya kalian membuat kesimpulan secara umum di mana letak baju dan celana itu. Yang keempat adalah algorithms. Algorithms ini adalah algoritma. Algoritma ini adalah membangun langkah-langkah solusi terhadap masalah. Kalian pasti masih bingung kan dengan arti dan konsep dari teknik kunci computational thinking ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Ibaratnya gini, kalian akan memecah suatu permasalahan besar menjadi sub-sub permasalahan yang lebih kecil. Misalnya, nasi goreng. Nasi goreng itu ada bahan-bahan dan bumbu masakannya. Oke, nasi goreng kita pecah menjadi 3. Yang pertama ada bumbu. Yang kedua, ada sayuran. Dan yang ketiga, ada bahan utama. Ini adalah 3 bahan pokok untuk membuat nasi goreng. Nah, dari 3 bahan pokok ini, kita pecah lagi satu persatu di sub-subnya. Sub bumbu ini, kita pecah menjadi 2. Yang pertama bumbu ini, nasi goreng pasti ada bawang putih. Ada garam, ada kecap, ada saus tomat, dan ada cabai. Ini adalah bumbu-bumbunya. Lalu kapan kita memasukkan bumbu-bumbu ini? Bumbu ini kita masukkan pada saat minyak goreng sudah panas. Kemudian sub yang kedua ada sayuran. Sayuran ini terdiri dari sawi dan kubis. Lalu kapan memasukkannya?
Memasukkannya, masukkan sayur ini pada saat nasi sudah dimasukkan ke wajan. Kemudian sup yang ketiga, ada bahan utama. Nasi goreng di sini ada nasi dan ada telur sebagai bahan utamanya. Bahannya adalah nasi 1 piring dan telur. Lalu, kapan memasukkannya? Masukkan bahan utama setelah bumbu sudah dipanaskan. Nah, dari nasi goreng ini kita bisa memecah 3 permasalahan. Bahan-bahannya apa saja, kemudian cara memasaknya bagaimana. Contoh dekomposisi yang lain itu misalkan kalian mempunyai banyak tugas dari Bapak Ibu Guru. Kalian bisa mendekomposisikannya seperti ini. Kalian bisa pilih mana tugas yang harus didahulukan. Kalian akan lebih mudah menyelesaikannya sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah maksud dari dekomposisi. Kemudian yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Misalnya seperti ini. Kita sedikit belajar matematika ya. Misalkan ada gambar bola. Ada beberapa pola di sini. Ada pola 1, ada pola kedua, pola ketiga, keempat, dan kelima. Pertanyaannya, banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah bagaimana cara menghitungnya? Ini adalah maksud dari pengenalan pola di sini. Caranya adalah langkah pertama, pola ke-1 itu adalah jumlah bolanya adalah 1 dikali 3. Berapa? 3. Kemudian yang kedua ini kita lihat polanya. Di sini ada 4 bola ke kanan dan 2 bola ke atas. Berarti gampangnya kita buat 2 dikali 4. Kemudian pola yang ketiga. Pola yang ketiga di sini adalah yang ke kanan ada 5 bola dan yang ke atas ada 3 bola. Cara gampangnya adalah 3 dikali 5. 3 yang ke atas dan 5 yang ke kanan. Dan seterusnya. Kemudian pola ke-10 bagaimana? Dari sini sudah terlihat. Pola ke-1 itu adalah 1 dikali 3. Pola kedua 2 dikali 4. Pola ketiga 3 dikali 5. Pola ke-10 adalah 10 dikali berapa? Di sini 3, 4, 5. 1 ke 3 berarti ditambah 2. 2 ke 4 berarti ditambah 2. 3 ke 5 berarti ditambah 2. Jadi di sini 10 ditambah 2 berarti 12. Pola ke-10 adalah 10 dikali 12 berapa? 120. Ini jawabannya. Banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah 120 lingkaran. Ini adalah contoh dari pengenalan pola. Kemudian ada abstraction atau abstraksi. Abstraksi tadi kita adalah mengumumkan permasalahan yang ada. Misalkan, ada 2 kondisi di sini. Contoh pertama, Andi adalah siswa sekolah A dan dia pintar matematika. Kata kuncinya dia adalah sekolah A dan dia pintar matematika. Kemudian yang kedua, Bayu adalah siswa sekolah A dan dia pintar matematika. Ada 2 kesamaan di sini. Secara umum, yang sama adalah sekolah A dan pintar. Maka, abstraksi di sini adalah kita gabungkan siswa di sekolah A pintar matematika. Ini kita ambil secara umum. Contoh yang kedua. Tamara Blesensky adalah bintang iklan dan ia berparas cantik. Yang kedua, Nia Ramadhani adalah bintang iklan dan ia berparas cantik. Kata kuncinya adalah bintang iklan dan berparas cantik. Yang kedua pun juga sama. Maka secara umum kita ambil kesimpulan, semua bintang di sinetron berparas cantik. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah contoh dari abstraksi. Kemudian yang keempat, ada algoritma atau algoritma. Algoritma ini berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Kata al-Khwarizmi dibaca orang barat itu menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma.
Algoritma itu dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah, instruksi-instruksi aksi-aksi yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya seperti ini. Terdapat dua gelas. Gelas A ini berisi kopi dan gelas B berisi teh. Tukarkan isi dua gelas tadi sehingga gelas A itu menjadi teh dan gelas B menjadi kopi. Bagaimana cara menukarnya? Langkahnya bebas. Kita ambil contoh seperti ini. Kita akan memasukkan di sini gelas C. Gelas C ini masih kosong. Lalu bagaimana caranya kita menukar gelas A ke B dan B ke A? Caranya adalah, yang pertama, kita tuangkan kopi di gelas A ini ke gelas C. Ini adalah langkah pertama. Maka gelas A kosong dan gelas C berisi kopi. Langkah kedua, kita tukarkan gelas B tadi yang berisi teh ke gelas A yang awalnya tadi berisi kopi. Jadi sekarang gelas B kosong dan gelas A menjadi teh. Ini adalah langkah yang kedua. Kemudian gelas C yang tadi berisi kopi, kita akan pindah ke gelas B yang sekarang kosong. Ini adalah langkah ketiga. Jadi sekarang gelas A menjadi teh dan gelas B menjadi kopi. Akan tertukar karena ada bantuan gelas C yang kosong di sini tadi. Gelas A akan menjadi teh dan gelas B menjadi kopi. Paham ya sampai sini ya? Ini adalah contoh dari algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang computational thinking. Kita sudah belajar tentang decomposing, abstraksi, pattern recognition, dan algorithms. Saya Pak Izam, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Itu barusan adalah contoh dari berpikir komputasional. Oke, kalau kamu ketik komputasional itu banyak banget tuh video-videonya kalau pengen memperdalam. Pemanfaatan dan optimalisasi teknologi tersebut tidak terlepas dari sebuah proses mendasar yang harus diwaspadai. Jam ketiga telah selesai. Saat ini memasuki jam keempat. Nah, sekarang berikutnya kita lihat bahwa banyak banget video tentang computational thinking. Ya, banyak banget video tentang computational thinking. Dan kita bisa belajar secara mandiri. Jadi nanti yang ada di blog saya, kamu baca pelan-pelan. Ya. CT merupakan sebuah keterampilan dan praktik ilmu komputer yang sangat membantu siswa dalam proses pemecahan masalah. CT menjadi sebuah keterampilan yang perlu dikembangkan sejak dini, terutama di pendidikan dasar. CT meliputi beberapa keterampilan yaitu abstraction, generalization, decomposition, algorithmic thinking, dan debugging. Nah, saya mau kalian berpikir yang sangat simpel. Apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut. Jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri atas 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah. Lain halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak untuk dijual dan menjalankan usaha mikro menengah. Nah, sekarang kita lihat videonya. Bagaimana pembuatan biskuit di pabrik melalui film laptop si Unyil. Mudah-mudahan suaranya kedengeran. Banyak banget.
Unyil nggak pernah bosen deh Ada nggak suaranya? mengajar pabrik biskuit. Soalnya Belum ya? proses pembuatan biskuit Udah. di Indonesia itu memang sudah canggih banget. Betul Gak ya? heran deh kalau biskuit buatan anak negeri bisa sampai diekspor alias go Nah, ini proses internasional. pembuatan biskuit Aduh, Ya. Unyil, yang bisa kalian tadi kan mau lihat sarapannya dalam pakai nasi. Kenapa diajakin ke pabrik video biskuit? laptop Lagian Unyil. itu bukan sembarang biskuit. Bagaimana sebuah tapi biskuit gabin oat. biar Oat? Emang dibuat dari dengan apa, berpikir Nyil? profesional, Paling implementasi. tepung doang kan? Ya, Ih, Melan so biskuit-biskuitnya tahu nih. didirikan secara Makanya otomatis. Unyil ajak Melan ke pabrik ini. Biar tahu tuh kalau biskuit buatan Indonesia itu banyak Itu macamnya. contoh Gak cuma yang itu-itu aja. yang ada di film Si Unyil. Bagaimana di pabrik Sip deh Mel. ya, Pasti Melani kita penasaran lihat kan panel-panelnya dengan menggunakan sebuah mesin. gabin oat. Ya hanya beberapa orang saja Wah, aromanya wangi yang banget ya di sini. apa Aroma namanya biskuit bekerja. gitu dah. Semuanya menggunakan Ya mesin. iyalah. Ini namanya bahan-bahan juga pabrik bakunya biskuit. dimasukin ke mesin, Nah, lihat. Ini dia nih kita lihat bahan-bahan untuk dicampur membuat gabin oat. dengan tepung. Ada tepung terigu, terus minyak nabati, gula cair, susu dan telur. Sama satu lagi nih yang paling spesial. Melani tahu. Ini oat kan, Nyil? Iyap, 100 buat Melani. Ini pabrik pertama di Indonesia yang membuat gabin dengan bahan oatmeal. Melani baru tahu kan? Wah, keren. Tapi kenapa Tuh, harus cara pakai bikinnya ya. oat sih, Nyil? Cara bikin biskuit Oat itu gandum dalam kan, jumlah Nyil? banyak. Ya, kali ini Melani salah nih. Oat sama gandum itu ya beda, Ini Mel. gandum. Dari tanamannya saja sudah kelihatan bedanya. Gandum itu jenis rumput-rumputan, sedangkan oat termasuk biji-bijian. Nah, gandum tidak bisa dimakan langsung, harus dibuat jadi tepung dulu, baru bisa diolah jadi aneka makanan. Kalau oat ini bisa dimakan langsung, misalnya buat bubur atau granola. Oh, gitu. Tapi gizinya sama kan, Nyil? Ya sama-sama kayak serat sih, tapi komposisi serat larut dalam 100 gram oat ini lebih banyak 2 kali lipat dibanding gandum. Makanya kalau kita makan oat jadi nggak gampang lapar, Mel. Cocok banget nih untuk yang mau diet. Kalau gitu Melani mau ah. Loh, kok adonannya malah disimpan sih? Nggak langsung dicetak, Nyil? Iya Melan, hasil adonan ini harus didiamkan dulu 30 menit biar ngembang gitu. Nah, hasilnya kayak gini nih, siap dituang ke mesin cetak. Terus secara otomatis mesin akan mulai mencetak gabin oatnya. Semua akan dibawa ke oven itu, Mel. Oh iya bener. Pantesan kerasa panas, Nyil. Ya iyalah, gimana nggak panas? Mesin oven ini kan suhunya sampai 250 derajat Celcius. Nah, gabin-gabin oat ini akan dipanggang selama 15 menit. Wih, cepet banget. Udah langsung matang. Tapi itu kok gabinnya pakai diperiksa segala? Emang ada yang rusak ya? Oh, itu sih bukannya rusak. Ini sengaja dicek untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Mulai dari ukuran, warnanya, dan juga beratnya. Kalau ada yang nggak sesuai standar, ya nggak boleh dikemas dulu. Oh gitu. Ya, itu adalah contoh daripada pembuatan di pabrik. Sekarang pengertian tentang berpikir komputasional. Ternyata di dalam berpikir komputasional itu kita mengenal yang namanya representasi data, algoritma, struktur data, dan optimasi penjadwalan. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ini adalah contoh soal berpikir komputasional. Kita lihat ya, bagaimana soal-soal itu dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika.
Kali ini kita akan belajar tentang materi computational thinking, berpikir komputasional. Untuk kembali ke materi selanjutnya, silahkan kalian klik link di atas ini ya. Itu adalah materi tentang berpikir komputasional pada video saya sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa contoh soal mengenai computational thinking dengan pembahasannya. Yuk kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. Di sini ada sebuah gambar tentang garis pertemanan. Sebuah garis berarti pertemanan antara dua orang. Jika seseorang mengunggah foto, maka temannya dapat melihatnya. Jika seseorang mengomentari foto, maka semua teman-temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut. Pertanyaannya, Tommy mengunggah sebuah foto. Dengan siapa dia harus berbagi agar Bekti dan Bayu tidak melihatnya? Kita pahami dulu persoalannya di sini. Ini kalian bisa baca. Jika seseorang sendiri mengunggah langsung foto, di sana, di blog saya, kemudian saya minta kalian nanti memberikan komentar di sini, ya. Misalnya contohnya, terima kasih Om Jai, saya menjadi lebih paham tentang computational thinking. Computational thinking. Semoga saya bisa mempraktikannya di dalam kehidupan saya. Ini contoh ya. Tulis nama kamu, misalnya Siti, saya. Misalnya Siti, saya @gmail.com. Masukin alamat blognya nih, websitenya alamat blog ya. https://blogspot.com. Jangan lupa di save my name. Jadi nanti kalau kamu ngasih komentar lagi di blog saya, itu udah langsung post komen. Gitu ya. Nah, itu langsung ada. Nanti ini akan saya moderasi. Supaya apa? Kalau ada komentar yang tidak sesuai, langsung saya delete. Jadi komentarnya harus berbentuk kalimat STOK dan tidak boleh bagus Pak, keren Pak, cocok Pak. Nah, nggak boleh kayak gitu. Sekarang kita akan presentasi kelompok. Kelompok mana dari kalian yang sudah siap dari kelompok 1 sampai kelompok 7? Dipersilakan. Kelompok siapa yang sudah siap lebih dulu? Kelompok 1 siap? Dari depan laptopnya masing-masing. Ada perwakilannya? Sudah. Sekarang kelompok mana yang belum? Dari kelompok mana yang belum? Udah semua? Belum. Kelompok 7? Kelompok 7 udah belum? Belum. Silakan kelompok 7 perwakilannya di share screen. Siapa yang mau menampilkan ke layar? Dipersilakan. Sambil saya absen ya. Sambil nunggu teman kalian nyiapin. Apin Priyanka ada? Apin Priyanka? Ada, Pak. Aga Nabi? Hadir. Alana? Hadir, Pak. Anissa Kayara? Hadir, Pak. Deitman? Deitman ada? Nggak ada. Dit mau Pak. Hah? Dit mau. Dit mau atau siapa Pak tadi Pak? Bapak bilang tadi sempat gak kedengaran. Oke. Deitman? Iben? Ada Iben? Ada, Pak. Kemudian habis Iben siapa lagi? Naura? Hadir, Pak. Vindi? Vindi ada Vindi?
Suara kecil banget. Aisyah Fatihah, Fatina. Faisal. Ali. Ali Pasau. Kemarin susulan ya, punya ya. Georgia, Gabriela. Ikomang. Karina Ayu. Jadi seminggu masuk, seminggu di rumah gitu ya. Moira. Afgan. Afgan ada Afgan. Hadir, Pak. Fiorenza. Ada Fiorenza. Vio. Hadir. Sabia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alika. Hadir, Pak. Alta. Arigel. Ada. Arta Yoga. Kalau waktunya habis kalau digitin ya. Takutnya terlewat. Atalah. Hadir, Pak. Aurel. Ada. Azara. Hadir, Pak. Banu Arya. Hadir, Pak. Hah? Colin. Saya salah mulut. Colin. Kolin, Pak. Kolin, Pak. Iya, hadir. Ya Colin. Colin aja panggilannya ya. Darel. Iya deh. Saya salah. Darel. Ada Darel. Pak. Haikal. Haikal. Hadir. Haikal di rumah atau di sekolah? Rumah. Rumah. Kaisa Hadir. di rumah ya. Ya. Dewi Utomo. Hadir, Pak. Raffi. Ya, Pak. Hadir. Sabita. Hadir. Sahira. Yusia Ibrahim. Ya. Ada yang belum saya panggil? Nah, ini yang di sekolah. Jangan lupa mentaati protokol kesehatan. Saya baca di berita sekarang di dunia ada lonjakan corona yang serangan ketiga ya. Yang kabarnya virusnya lebih ganas. Jadi masker jangan lupa dipakai. Masker. Ya, karena masker itu penting buat kita. Nah, kemudian jangan lupa jaga jarak. Kalau kalian mau moto, mau motret tetap jaga jarak. Kayak kemarin kan kangen ya dengan motret, foto, tetap jaga jarak. Nggak boleh rapat-rapat dulu sementara ini. Ya, kelompok berapa? 6, 7, udah belum? Siapa yang mau siap presentasi sekarang? Lanjutan yang belum? Arta Yoga udah kelompoknya. Arta Yoga bagus, Priambodo, kelompok kamu udah belum? Udah. Udah. Siapa yang belum? Kelompok berapa yang belum? Hah? 6. Ya silakan kelompok 6. Kelompok 6 dipersilakan untuk menampilkan slide-nya. Siapa yang mau jadi operator? Kelompok 5 juga. Oke, silakan. Siapa dulu yang siap? Kelompok 5 apa? Kelompok 5 dulu deh. Silakan kelompok 5. Kelompok 5 dulu. Oke, saya share ya. Ya. Kelompok 5. Sharing. Ini direkam ya. Jadi jangan sampai ada jeda waktu. Karena kita cuma sampai... Sudah terlihat. Oke. Sudah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada hari ini kami kelompok 5 akan membahas tentang berpikir komputasional. Kita langsung mulai saja ya. Nah, pada presentasi ini kita akan membahas pengertian berpikir komputasional, metode berpikir komputasional, dan konsep berpikir komputasional. 1. Pengertian berpikir komputasional. Apa itu Ya, lanjut berikutnya. Nggak ada suara. 2. Metode berpikir komputasional. Mic-nya mati. Ini bergantian, Pak. Oh iya. Silakan. Ditunjuk siapa namanya. Biar siap dianya. Siapa setelah ini? Metode berpikir komputasional. Iben. Ben, silakan Ben. Ben. Iben. Metode berpikir komputasional. Metode dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari pola dalam suatu masalah. Abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola tersebut. Terus berikutnya. Miki jangan lupa dinyalakan ya. 3. Konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional diantaranya adalah algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data, dan representasi data. Nah, kita akan kupas satu-satu di slide berikutnya. Algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Instruksi yang baik adalah instruksi yang sederhana, namun mudah dipahami dan dilakukan. Nah, untuk satu masalah yang sama, sangat mungkin terdapat 2 atau lebih algoritma untuk menyelesaikannya. Misalkan, pada saat kita ingin mengusap gigi. Nah, ada banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai. Tapi, algoritma yang baik untuk mengajarkan mengusap gigi adalah yang jelas dan sistematis. Sebagai contoh, algoritma haruslah dimulai dari awal sebelum kita mulai, saat melakukan, dan akhir setelah kita melakukan. Pada dasarnya, algoritma ini merupakan kemampuan berpikir komputer yang paling penting. Karena tanpa algoritma, komputer tidak dapat melakukan apa-apa. Lanjut. Mic-nya dinyalakan. Optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan merupakan suatu cara menyusun dan menangkai suatu kegiatan. Sistem penjadwalan merupakan fungsi sebagai alat untuk menghindari benturan antara kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Contoh optimasi penjadwalan. Misalnya, ketika kamu sedang mengerjakan PR, ayahmu meminta bantuan untuk masak nasi. Di sela-sela kamu masak nasi, tentunya kamu tidak perlu menunggu nasi tersebut sampai matang. Kamu bisa mengerjakan PR selagi menunggu nasi matang. Tapi ingat, jangan kasihkan mengerjakan PR sampai nasi menjadi gosong atau terlalu lama dimasak.
Nah, intinya kita bisa memanfaatkan dua kegiatan sekaligus, seperti pepatah sekali dayung dua tiga pulau terampau. Struktur data adalah cara yang sistematis untuk mengorganisasi atau mengatur dan mengakses data. Struktur data bertujuan agar Lanjut. Yang berikutnya. Kita lanjut ke contoh struktur data. Nah, yang di kiri ini adalah contoh struktur data yang terstruktur. Nah, mengapa data tersebut dikatakan terstruktur? Nah, karena data tersebut tuh diurutkan dengan alfabet. Nah, data terstruktur biasanya dibuat menggunakan aturan tertentu. Seperti contoh struktur data ini menggunakan alfabet. Di mana data harus disesuaikan berdasarkan urutan alfabet, yakni dari A sampai Z. Nah, sehingga bisa dikatakan tidak dibuat secara acak. Nah, dan yang di sebelah kanan ini adalah contoh data yang tidak terstruktur. Nah, dapat dilihat bahwa struktur data ini tidak diurutkan berdasarkan apapun. Karena data terstruktur tidak diurutkan aturan tertentu, nah hingga bisa diletakkan posisinya sesuai yang dikehendaki. Nah, seperti itulah contoh struktur data yang teratur dan tidak teratur. Lanjut. Mic-nya dinyalakan. Representasi data adalah ya ini untuk bilangan positif dan satu untuk bilangan negatif. Contoh dari representasi data yaitu pada pertanyaan, apakah hari ini kalian sarapan roti? Nah, jawabannya adalah ya atau tidak. Di antara ya atau tidak sudah mewakilkan bilangan binar 0 atau 1, di mana 0 itu iya dan 1 tidak. Nah, maka pertanyaan ini sudah benar. Nah, pada pertanyaan, apa warna kesukaan kalian? Nah, jika dalam pertanyaan seperti ini, maka kalian tidak akan ketemu jawabannya dan tidaknya. Jadi, tidak bertemu bilangan 0 dan 1. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ada jeda. Kalau ada jeda kan bingung tadi. Ada yang keputus. Enggak apa tadi soalnya tadi kayak ada yang nggak kedengaran di Zoom gitu. Iya, karena mic-nya lupa kan. Masalah. Apa? Om Jai, Ya, silakan. Om Jai, Boleh. rumah saya mati lampu. Ya nggak apa-apa, yang penting suara kamu kedengeran. Oh, kedengeran? Suara kamu kedengeran. Nanti kamu bisa dengar suara saya kan? Agak putus-putus soalnya make data. Ya, nggak apa-apa. Tapi suara kamu bagus kok kedengeran. Ya. Baik, berikutnya kelompok 6. Siapa yang mau jadi operator? Kita ada waktu berapa menit lagi nih? Silakan. 3 menit, waduh nggak cukup ya. Nggak cukup 3 menit, saya aja deh. Nanti yang lain nanti tinggal 3 menit, soalnya cuma sampai 9.30. Jadi saya minta berapa? Izin? Kurang jelas? Izin masuk? Jadwal minggu depan? Laptop tetap nyala? Oh iya, habis baterai, nanti tinggal masukin aja baterainya. Nah, kita kan habis ini selesai. Nanti kamu kan ke rumah. Siapa yang rumahnya jauh?
Berapa menit? Kamu berapa menit? Iya, berarti bisa online ya, pakai HP kali ya. Kalau waktunya 30 kan kita jalan lagi ya. Ada waktu 2 menit. Nanti saya minta kalian buka ini. Ini adalah rekaman teman kalian minggu lalu. Yang kelompok ganjil. Ini sekarang juga saya rekam. Jadi nanti yang ganjil genap semuanya bisa dapat rekamannya. Rekamannya ada semua. Untuk menyusun dan merangkai suatu kegiatan agar lebih tertata dengan rapi. Nah, sistem penjadwalan yang tertata berfungsi sebagai alat untuk menghindari benturan antara kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Ya, jadi dengan contoh. Jadi nanti saya minta masukan kelebihan kekurangan belajar dengan blended ya. Jadi nanti ini ada yang di rumah, ada yang di sekolah, kemudian ada juga yang mungkin dalam perjalanan. Baik, dimatikan komputernya yang ada di sekolah. Komputer yang ada di sekolah karena kita persiapan akan pulang. Untuk yang di rumah, siap-siap akan masuk jam istirahat ya. Istirahat jam berapa kita? Kalau yang di rumah, istirahat jam berapa? 9.30. 9.30 Pak. 9.30 kamu istirahat. Ini saya matikan rekamannya. Berarti